Mengajak Anda untuk kita melihat bagaimana kondisi terkini. Kita telah terhubung dengan jurnalis Berita Satu dan rekan Kelvin Sipahutar dan juru kamera Muhammad Rizky yang melaporkan dari Kedaung Kali Angke, Jakarta Barat. Kemudian ada rekan Mita Hapsari dan juga juru kamera Indra Bramantio yang melaporkan dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Selamat petang rekan-rekan, kita ke Kelvin terlebih dahulu. Jadi Kelvin, seperti apa kondisi banjir di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah air ini sudah semakin surut atau justru sebaliknya? Ya baik Soza, kalau di tempat saya melaporkan saat ini, secara rincinya berada di Jalan Raya Pesing Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat yang memang menjadi salah satu titik banjir terparah di kawasan Jakarta ini, Soza. Sejak tadi pagi memang genangan air ini sudah meninggi, Soza, dan sampai petang ini genangan air masih terlihat jelas di tempat saya melaporkan saat ini atau di Jalan Raya Pesing Poglar, kawasan Kedaung Kali Angke ini, Soza. Tinggi banjir atau genangan air ini bervariasi, Soza. Ini mencapai paha orang dewasa hingga yang paling tinggi di titik Kedaung Kali Angke ini mencapai 1 meter, Soza dan juga pemirsa. Disebabkan memang banjir ini karena curah hujan yang begitu tinggi yang menerjang Jakarta Barat khususnya sejak tadi pagi, Soza. Banjir ini juga disebabkan oleh Kali Angke yang merembes melalui beton-beton penahan air, Soza, sehingga ini membuat air mengalir keluar ke Jalan Raya Pesing Poglar ini hingga ke permukiman warga, Soza dan juga pemirsa. Berdasarkan keterangan Ketua RT setempat, Soza, setidaknya ada ratusan kakak yang terdampak, khususnya ada 3 RT yang ini kakaknya terdampak ini total ada 150 kakak, Soza dan pemirsa. Dan akibat daripada banjir tersebut, ada sebagian warga yang memang mengungsi di masjid ataupun di sekolah begitu sebagai tempat pengungsian sementara, tetapi jumlahnya ini masih dalam angka yang kecil, Soza, karena kebanyakan warga ini memilih tinggal di rumahnya masing-masing karena memiliki rumah 2 lantai sehingga bisa mengamankan diri, Soza dan pemirsa. Tetapi yang menjadi perhatian adalah di Jalan Raya Pesing Poglar ini, Soza, yang menghubungkan pengendara baik arah dan Mogot maupun kota begitu. Sebaliknya banjir yang mencapai paha orang dewasa ini membuat jalan raya tersebut mengalami kelumpuhan, Soza. Tidak bisa pengendara melewati Jalan Raya Pesing Poglar ini, Soza, karena tingginya banjir yang cukup parah. Tetapi kalau kami lihat tadi juga ada pengendara yang nekat, baik itu pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4, kendaraan-kendaraan pribadi begitu yang memaksa melewati jalan ini, Soza dan pemirsa. Namun karena mereka memaksakan diri, Soza, beberapa diantaranya khususnya pengendara motor ini, motornya kemasukan air sehingga mogok dan harus didorong sampai ke titik yang sudah tidak tergenang banjir, Soza dan juga pemirsa. Selain Jalan Raya Pesing Poglar ini yang mengalami kelumpuhan, Soza, di jalan-jalan sekitar sini juga, Soza, seperti Jalan Raya Pangeran Tubagus Angke, Jalan Peternakan Raya, Jalan Raya dan Mogot ini mengalami kemacetan yang sangat parah karena genangan air juga cukup terlihat. Tetapi kalau memang yang terparah ini bisa dibilang di Jalan Raya Pesing Poglar ini, Soza. Baik, terlihat dari gambar di belakang Anda memang lalu lintas lumpuh ya akibat kondisi ini. Tahan dulu rekan Kelvin, kita bergeser ke Mita di Cawang. Mita, kalau di tempat Anda melaporkan per sore hari ini, seperti apa kondisi kemacetan dan juga imbas dari banjir yang terjadi pada pagi tadi? Ya, selamat sore Soza dan juga pemirsa Berita Satu. Memang benar sekali di Jalan DI Panjaitan, tepatnya saya sedang berada di JPO Simpang Cawang, Jakarta Timur. Memang tadi sejak pagi di sini memang sudah total 3 kali terjadi banjir, namun dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengerahkan awalnya 2 hingga saat ini ditambah jadi 1 pompa. Jadi total ada 3 pompa untuk terus melakukan penyedotan air yang mengakibatkan genangan di depan halte
Transjakarta Simpang Cawang sejak pagi hari tadi. Dan memang kalau kita bisa ulas sejak pagi hari tadi, hujan setidaknya turun sebanyak 3 kali secara intens, yakni pada pagi hari, kemudian pada siang hari mulai pukul 12 selama 2 jam kemudian, dan kemudian banjir sudah kembali surut hingga setidaknya pada pukul 16:15 waktu Indonesia Barat, hujan dengan disertai angin kembali turun dengan derasnya yang dengan demikian dengan cepat air kembali menggenangi Jalan DI Panjaitan. Setidaknya saya memperkirakan ketinggian banjir saat sekitar pukul 16 hingga pukul 17 itu mencapai hampir 90 cm. Lantaran seluruh jalur di Jalan DI Panjaitan tertutup dengan genangan banjir dan hingga saat ini Soza bisa disampaikan bahwa dari 5 jalur hanya ada 2 jalur yang bisa dilintasi oleh pengendara pribadi maupun juga bus Transjakarta. Soza. Baik, kita akan pantau terus bagaimana kondisi pasca banjir dan di tengah cuaca ekstrem ini. Terima kasih rekan-rekan untuk laporan langsung Anda. Selamat